sampai tong sampahnya ini di mana sekali tidak digunakan oleh Ya, tidak ada video yang menyatakan bahwa yang membuktikan bahwa Seandainya saya bisa yakinkan presiden atau ini Hotman Paris benar-benar membantu Jessica dengan. Oke guys, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Gue bakal ngebahas lagi kasus Mirna dan Jessica ya. Jessica. Oke, jadi buat teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys kalian bantu gue dengan klik tombol subscribe-nya. Karena kita di sini channel ini akan selalu ngebahas topik-topik yang sedang viral ataupun kasus-kasus yang sedang viral di dunia sosial media. Dan kita bakal ngelihat dari berbagai sudut pandang ya, secara objektif di kali ini. Oke, kita bakal ngebahas ya. Jadi kali pertempuran antara pengacara ini kayaknya lebih ring tinjunya pengacara sih menurut gue ya, karena di sisi lain oknum-oknum yang menangani kasusnya Jessica Mirna ya kan, Jessica Mirna kan yang gara-gara kopi gitu, mereka nggak mau disalahin dan mereka memutuskan kasus ini sudah benar sudah bulat. Di sisi lain kayak ada Hotman Paris, ada Otto, banyak banget pengacara di sini yang bilang bukti kalian itu nggak kuat sehingga kok Jessica bisa dihukum penjara 20 tahun. Pusing ya, BTW pasti bakal pusing karena ini bukan ruang lingkup gue, karena gue di sini bukan seorang pengacara ya, dan nggak tahu banget 100% tentang hukum. Beberapa masih tahu, jadi bisa 100% ya. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya sekarang. Gas! Oke, yang pertama kita lihat, gue pengen ngebahas dari sisi yang ngedukung Jessica dulu ya. Dari sisi yang ngedukung Jessica, nanti ya pengacara-pengacara yang itu kita lihat lah. Oke, kita lihat dari pengacaranya ya. Yang pertama, pengacara ini. Film dokumenter Ice Cold Murder Cafe and Jessica Wongso juga menampilkan Yudi Wibowo yang menjadi pengacara Jessica bersama Otto Hasibuan. Ini dia kondisinya sekarang. Dalam film itu, Yudi terlihat terbaring di ranjang karena sakit. Namun, ia masih mengingat betul kasus Jessica Wongso yang ditanganinya beberapa tahun lalu. Dia mengaku mengenal sosok Jessica. Ia yakin Jessica adalah orang baik. Yudi juga mengingat masa-masa persidangan untuk membela Jessica pada 2016 silam yang menurutnya sangat menguras tenaga. Kasus Jessica membuat Yudi tidak pulang selama berbulan-bulan. Namun, ia tidak menyesal telah membela Jessica selama persidangan. Di akhir wawancara, Yudi juga menyoroti masalah peradilan di Indonesia. No money, no justice, demikian kata Yudi. Siapa nih yang masih menemukan kejanggalan kasus es kopi Vietnam ini? Kalau kamu berbuat jahat, pasti tertangkap. Jadi jangan berbuat jahat kayak gitu. Kasus es kopi Vietnam ini. Kalau kamu berbuat jahat, pasti tertangkap. No money, no justice, demikian. Tak ada uang, tak ada kendali ya. Jadi di sini, di akhir hidupnya, BTW ini udah meninggal ya. Jadi dia ini udah meninggal guys ya. Jadi dibuat film ini sebelum dia meninggal. Nah di sini dia posisinya udah meninggal. Di akhir hidupnya pun, di akhir dia sakitnya, dia bilang amanah, tak ada uang, tak ada keadilan. Ya, gua tahu sih di tahun 2016 itu hukum bisa dibeli. Udah kayaknya udah nggak tutup telinga lagi ya, nggak usah tutup mata deh. Ya, 2016 terkenal dengan itu karena sumber informasi yang didapat ya cuma dari polisi doang dengan wartawan ya yang bisa kita dapat, karena di 2016 internet belum booming, HP masih jelek, nggak ada namanya sosial media, paling cuma Facebook juga beberapa orang gitu kan. Ya ini ya, di akhir hidupnya satu pengacara ini dia bilang tak ada uang, tak ada kendali. Oke, kita coba lihat komentarnya ya. Yang sakit aja masih inget, banyak loh. Tapi kemarin lihat Mas Barista udah lupa kejadiannya pas ditanya. Iya sih kayak. Next lah. Semoga Pak Yudi cepat sembuh, amin. Mona Lisa, Pak Yudi ini udah meninggal ya guys. Jadi yang belum tahu ini udah meninggal ya. Terus di sini dibilangin sangat janggal di ausi no otopsi no case no kriminal. Jadi di sini dia bilang kayak gak ada otopsi, gak ada bukti, gak ada tindakan kriminal dari Jessica gitu kan. Ini yang sangat janggal ini. Jadi pengacara ini sampai akhir hidupnya masih ngedukung Jessica. Jessica ya. Kalau Jessica nggak bermasalah. Oke, ini satu pengacara. Oke, kita lanjut. Kita kan nggak bisa dapat informasi lebih detail dari dia. Kita lanjut dari pengacara yang bareng dia tadi, si Otto, siapa tadi ya? Kita coba Otto Hasibuan. Di mana bukti Jessica meracuni Mirna? Oke. Krishna Murni adalah kunci dari kasus ini. Ada surat permohonan otopsi
dari kepolisian, tapi tidak dilakukan. Siapa yang jadi pembohong? Oke, kita dengerin ya percakapan dia. Kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan? Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan. Pertama kita lihat, waktu Jessica meninggal, kemudian dia diperiksa oleh Dr. Jaya, di embalmment, artinya dikasih formalin. Sampai 3 hari kemudian, dia sudah masuk peti mayat. Dia sudah mau dikuburkan. Dan kalau dia dikuburkan pada waktu itu, sudah selesai persoalan, nggak ada. Tetapi, inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui. Ini kuncinya. Kita nonton di Netflix. Nonton. Ketika ini mau dikuburkan, Krishnamurti datang. Krishnamurti waktu itu dia kirim Ya, dia direktur kriminal umum di Mabes Polri, di Polda. Dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna, Edi, katanya, itu kita lihat di Netflix, anakmu diracuni. Kata Krishnamurti. Kata anakmu diracuni. Oh, sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah. Tidak menganggap anaknya diracuni. Kata-katanya anakmu diracuni. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal mendahului semua peristiwa, dia mengatakan anakmu diracuni. Oleh karena itu, katanya, kalau kau tidak otopsi, ini sosok siapa lagi sih? Krishnamurti ini siapa, guys? Krishnamurti ini sosoknya siapa lagi loh? Gue bingung aja. Kok ada sosok baru lagi sih? Oke. maka kami polisi tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga no autopsy, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kriminal. Itu kata Krishnamurti. Inilah yang menjadi sumber masalah dari kasus ini. Kalau tidak ada kata-kata ini, dia udah dikubur. Dan tadi saya katakan, saya mengherankan kenapa dia langsung berkesimpulan ini diracuni. Nah, ini mulai. Oke, jadi kita bisa lihat ini siapa Krishnamurti. Ini yang dituduhkan pertama Krishna. Tapi siapa Krishna ini? Otopsi no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kriminal. Itu kata Krishnamurti. Inilah yang menjadi sumber masalah dari kasus ini. Kalau tidak ada kata-kata ini, dia udah dikubur. Dan tadi saya katakan, saya mengherankan kenapa. Oh, Krishnamurti itu jadi polisi, guys, setelah gue telusuri ya. Nanti kita coba lihat ya klarifikasi dari Krishnamurti. Menarik nih. Oh, ada muncul oknum baru lagi nih. Kepala gue pusing. Dia langsung berkesimpulan ini diracuni. Nah, ini mulanya. Nah, setelah dia berkata seperti itu, akhirnya Salihin mengatakan, ya udah kalau begitu otopsi. Dia setuju di otopsi. Akhirnya dibongkar, lagi dibawa ke rumah sakit. Si Mirna. Apa yang terjadi? Di persidangan, dokter selamat. Kami tanya, itu dokter ahli daripada yang diajukan oleh jaksa. Oh, beda ya. Apa yang saudara lakukan? Saya bilang, apakah saudara melakukan otopsi terhadap mayat Mirna? Dia bilang tidak. Loh, dari mana saudara tahu? Jadi apa yang saudara lakukan? Saya tidak melakukan otopsi, tapi hanya mengambil sampel dari tubuh Mirna. Hanya sampel. Jadi sebagian sampel diambil, ada di lambung, ada di hati dan sebagainya. Saya tanya, kenapa Anda tidak melakukan otopsi? Itu permintaan polisi. Polisi yang minta sampel Saya aja. tanya dia, permintaan polisi. Tetapi di dalam berkas perkara kami, ada surat, di sini ada tunjukkan nanti, ada surat dari Polsek Tanah Abang mengajukan permohonan kepada rumah sakit untuk otopsi. Kan aneh ini. Ini ada surat mengatakan supaya diotopsi. Si Slamet mengatakan itu permintaan polisi, tidak diotopsi. Itu dalam sidang. Sehingga saya ingin menganalisa. Oke. Kok jadi mengarah ke Krishnamurti ya? Jadi Krishnamurti itu polisi ya, guys. Di Krishnamurti, jadi dari polisi itu nggak boleh diotopsi. Loh.
surat ini sebenarnya sampai nggak kepada si Selamat? Ya bisa sampai, tapi dari Satu, Polda bilang jangan diotopsi. Saya tidak tahu, itu yang terjadi. Atau sama sekali ini sebenarnya nggak pernah dikirim, tapi itu lakukan. Oh, bisa tapi itulah. Jadi ada dua fakta. Berbohong kan? Pasti ada yang berbohong dong salah satu. Ya tapi pasti tidak diotopsi. Pasti karena diotopsi. Dokternya Iya. bilang tidak diotopsi. Tidak otopsi. Maksud saya berbohong tentang keadaan fakta surat menyurat ini. Oke. Tapi faktanya dia tidak diotopsi. Oke? Nah, apa yang terjadi kalau tidak diotopsi? Kan ini persoalan hukum yang pertama. Karena dalam suatu peristiwa hukum, kalau ada pembunuhan, ada yang mati, maka harus ada mayat. Dan kalau ada yang mati, harus diteliti apa sebabnya dia mati. Karena ini matinya kan matinya bukan alami kan? Iya, mati bukan mati biasa lah. Bukan biasa. Oke, jadi intinya di sini pengacara ini bilang kalau mayat Mirna itu tidak diotopsi ya guys. Oke, kita langsung aja masuk ke komentar karena gue agak pusing. Guys, di mana Krishna Murthy sekarang? Kok aku kepo ya? Di mana dia sekarang? Krishna Murthy itu adalah polisi ya. Oke ya, polisi ya. Krishna Murthy dan ayah Mirna sudah bagi asuransi aja. 69 miliar ya. Jadi asuransi itu buat yang nggak tahu berapa dapatnya 69 miliar. Dan gua belum cari tahu juga apakah benar-benar menerima 69 miliar tersebut atau tidak ya. Oke, kita coba lihat lagi. Betul sekali, kuncinya ada di Krishna Murthy dan Sambo. Gara-gara kasus ini Sambo naik pangkat cuy. Bentar. Emang serius Sambo? Gara-gara ini dia naik pangkat guys? Ada... Waduh, nanti gue coba cari tahu deh siapa tuh Krishna Murthy ya. Lanjut. Karena begini Bang Karni, ada kan sudah lihat banyak orang mengatakan bahwa ada mahasiswa hukum mengusulkan kepada saya supaya mengajukan gerasi. Ya, dia kira mungkin saya tidak mengerti soal gerasi. Bang Karni, 3 tahun yang lalu saya bicara dengan Jessica. Dengan hati-hati saya katakan, saya hanya karena kasihan aja. Walaupun saya nggak setuju. Tapi saya iseng-iseng tanya. Jessica, seandainya saya bisa yakinkan presiden atau otoritas yang lain berdasarkan bukti-bukti hukum, agar kamu bisa dibebaskan dengan mengajukan gerasi, mau nggak? Lantas dia tanya, oh kalau gerasi syaratnya apa? Syaratnya kau harus mengaku dan minta ampun kepada presiden. Dia bilang, oh maaf, saya tidak akan mau minta ampun. Saya tidak mau mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Karena begini. Oke, ini dia udah pengen diajukan gerasi dengan bersyarat dia nggak, wow, kekeh banget dia nggak ngelakuin anjir. Dia udah di penjara selama 7 tahun. Hell man. Oke, coba kita lihat komen-komennya ya. Jaksa, hakim itu kenapa pinter? Apalagi psikolog. Masa sih sama sekali nggak menaruh rasa curiga ke bapak si Mirna? Sedangkan netizen mungkin banyak yang curiga sama dia. Oke, gue juga curiga. Tapi kenapa gitu ya? Yang gue jadi pertanyaan adalah bapaknya Mirna. Kenapa berani ngangkat ke Netflix gitu kan? Kan Netflix berita tuh bakal makin viral lagi kalau emang dia ngelakuin kesalahan. Itu yang pertanyaan gue ya. Terharu dengan kata-kata Jessica lewat mulut Pak Oto. Lanjutkan Pak Oto, kebenaran pasti menang insya Allah Pak. Saya betul tidak yakin bahwa dia tidak bersalah. Saya tidak berani mengatakan 100% dia tidak bersalah. Tapi 99,999 itu persen saya yakin dia tidak bersalah. Karena 1% itu dilakukan. Kalau saya ya menarik. 9,9 ini kayak inget gak sih kayak kasus DNA Densu gitu kan. 9,9% tes DNA itu pasti benar ya. Cuma 1% tidak benar. 0,01%-nya ya bang. Oke. Sampai detik ini pengacara Otoy Hasuba meyakini betul jika Jessica Wong tidak bersalah. Setelah masyarakat pada waktu itu memberikan dukungan kepada peradilan yang fair, nasib Jessica tidak akan dihukum. Karena begini ya, saya punya prinsip ya, apalagi yang berbau darah, tidak mungkin saya meminta Jessica bebas. Kalau hati dan pikiran saya dan dalam doa saya dan dengan ilmu yang Tuhan berikan kepada saya
saya tahu dia bersalah tapi saya minta bebas, itu tidak akan saya lakukan. Tapi Pak Karni, hampir sampai detik ini, mudah-mudahan saya tidak keliru. Karena saya juga bisa salah. Tapi hati dan pikiran saya, dan berdasarkan keilmuan yang saya peroleh dari Tuhan, saya meyakini betul bahwa Jessica tidak bersalah. Rumit. Oke, jadi di sini dia tetap kekeh dengan punya keyakinan ya. Di sini sisi ini kan yang pengacara tadi ya, kan ada dua, yang satu kan udah meninggal, jadi dia udah pokoknya yakin banget lah ya, dari doa, dari ketuhanan, dari keyakinan semua segala macam, Jessica tidak bersalah ya. Jadi dia bakal ngebela. Coba kita langsung masuk aja ya ke Hotman Paris guys. Deh ke Hotman Paris. Makin panas, Hotman Paris singgung kasus kopi sianida dan senggol ayah Mirna. Jadi gini, film dokumenter Ice Cold kayaknya bikin banyak orang jadi kritis soal kasus kopi sianida Jessica ya. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris nilai kasus ini nggak nerapin prinsip harus ada 2 alat bukti sebelum vonis, alias buktinya masih ragu-ragu. Ya pas di YouTube Karni Ilyas sih, Edi nanggepin Hotman dan nilai Hotman gak usah ikut-ikutan karena bakal percuma. Dengan pedenya, Edi bilang 10 pengacara kayak Hotman Paris pun gak akan sanggup bebasin Jessica Wongso dari rutan Pondok Bambu Jakarta. Lewat Instagram pribadinya, Bang Hotman pun langsung nanggepin pernyataan Edi. Hotman sih bilang kalau 10 pengacara kayak dia emang gak bisa bebasin Jessica karena putusan PK Mahkamah Agung udah final. Tapi dia juga ngingetin bahwa di fakta persidangan gak ada bukti langsung kalau Jessica lah yang naruh sianida di kopinya Mirna. Hotman juga nunjukin kalau pasal 183 UU Kitab Hukum Acara Pidana yang ngelarang hakim memutus berdasarkan keyakinan atau impression aja. Tetap harus ada setidaknya 2 barang bukti yang sah. Hotman pun sampai nyaranin buat suratin presiden loh biar dikasih gerasi. Hayo lo, langsung diulti Bang Hotman tuh. Ya Jessica sih kabarnya tetap kekeh nolak ajuin gerasi ya. Tapi kabarnya pengacara Jessica siap ajuin PK lagi untuk kasus ini loh. Wah ini kasus kira-kira kapan beneran terang benderangnya ya? Apalagi bukannya kalau mau ajuin PK tuh harus ada bukti baru juga ya. Menurut lo gimana Ramania? Nah, jadi ini ya tanggapan Hotman Paris, dia nanggepin. Dan di sini Hotman Paris kalau kita lihat prinsip dari pengacara yang sebelumnya berbeda dengan pengacara Hotman Paris. Yang dimana kalau Hotman Paris berprinsip di situ hakim itu nggak punya barang bukti ya, barang buktinya tidak kuat, harus ada 2 barang bukti. Nah di situ Hotman Paris mau ikut campur ngedukung Jessica. Oke, dan tapi ini ditantang juga sama ayahnya Mirna. Coba lo buka kasus ini, 10 Hotman Paris nggak akan bisa nih buat ngegagalin keputusan hakim. Tapi Hotman Paris juga mengakui itu nggak bisa. Tetapi Hotman Paris pintar karena setelah ditelusuri kasus-kasusnya ternyata tidak ada barang bukti. Dan CCTV cuma yang didapat adalah gerak-gerik doang ya. Nggak ada gerak-gerik memasukkan benda-benda ke dalam kopi itu nggak ditemukan. Tetapi cuma ada gerak-gerik si Jessica tuh gegem-gegem tangan ya, kayak mindah-mindahin obat. Ibaratnya sih kayak gitu. Cuma menurut gua ini udah kasus internasional banget lah kalau bisa sehebat itu ya. Tahu juga siapa tahu Jessica internasional gitu ya. Lanjut ya ke tanggapan Hotman Paris ya. Dibilangin 10 pengacara nggak bisa, terus Hotman Paris gandeng 10 pengacara ke hadapan Edi Darmawan, ayah Mirna. Anjay, beda banget kelasnya. Jadi ini nggak usah Pak Oto segala Hotman Paris ikut-ikutan segala, percuma. Mau lawyer 10 kayak dia juga nggak bakalan bisa menang. Keluarga Hotman Paris, inilah ponakan saya kandung dari ibu saya kandung yang semuanya berprofesi sebagai pengacara. Siapa namanya? Ada Silalahi, 23 tahun pengalaman. 23 tahun jadi pengacara. Ini putranya kakak saya. Nih. Dan Daud Nababan, 8 tahun jadi pengacara. Ini putranya adik saya. Daud Nabi Tepulu, 10 tahun jadi pengacara. Ini putranya adik saya. Joshua Utapea, 10 tahun pengacara. Ini anaknya abang saya. Oki Nabi Tepulu, jalan 2 tahun. Ini anaknya adik saya. Cesari Utapea, jalan 4 tahun. Ini anaknya abang saya. Markus Nababan, 8 tahun pengacara. Jadi ini semua keluarga kandung saya, ponakan asli satu keluarga. Cucu dari nenek, cucu dari ibu saya kandung. Masih ada pengacara lain yang tidak ada di sini itu. 3 anak saya semua pengacara. Adik saya kandung, ibu-ibu mereka juga pengacara. Kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada masyarakat seluruh Indonesia, dan juga kepada bapaknya Mirna, agar dibaca pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya bacakan. Ditunjukin pasalnya. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi keyakinan hakim tidak boleh lebih dahulu, harus dua alat bukti yang sah. Dalam kasus Jessica, keyakinan hakim mendahului dua alat bukti. Keyakinan hakim berdasarkan bukti tidak langsung yang bisa dimultitafsir. Contoh, menaruh paperback di atas meja bukanlah membuktikan bahwa untuk menyembunyikan agar cyanida tidak kelihatan dimasukkan dalam gelas. Tuh ya, paperback itu buktinya masih gak kuat ya, kejanggalan. Iya, masa lo naruh minum nih di sini? Gue nutupin nih. Karena semua orang berbeda-beda. Salah satu contoh yang paranoid adalah Hotman Paris yang kalau tidak ada orang selalu menaruh barang belanja di atas meja takut dicuri orang lain. Jadi putusan Jessica melanggar undang-undang, indirect evidence, bukan berdasarkan satu pun alat bukti yang sah. Pasal 183 jelas-jelas dilanggar. Ya, tidak ada video yang menyatakan bahwa yang membuktikan bahwa Jessica memasukkan cyanida. Ya, tidak ada video tersebut. Halo Bapaknya Mirna, kepada masyarakat Indonesia suratin Presiden Jokowi agar segera diberikan gerasi. Salam Hotman Paris. Gila ya. Ini ya yang Edi mau kan. Dicaplok sama Hotman Paris ya. Gokil sih. Oke, kita coba lihat komennya ya. Buka ulang kasus ini. Sadar gak sih Bapak Mirna gak pernah pakai pengacara tapi selalu menang? Iya juga ya. Bener. Mirna mohon jemput bapakku. Harga diri seorang Pak Hotman Paris ditantang bapaknya Mirna. Anjay. Salah nantang orang ya. Langsung digandeng 10 pengacara. Kelas bener. Oke, kita lanjut perkembangan kasusnya ya. Setelah dia buat laporan kayak gini, terus dia ada nih. Oke, kita lihat perkembangan bakal dilanjutin apa tidak kasus ini. Dari Hotman Paris bilang tadi bakal dilanjutin ya. Oke, ini dia videonya guys. Hari ini sumpah merinding banget. Ini Hotman Paris bener-bener membantu Jessica dengan speak up terus. Dan hari ini adalah ini ya guys beritanya, ide Hotman tentang gerasi sudah sampai ke IG Bapak Jokowi. Ide up terus oleh Hotman Paris sudah mulai ke arah sasaran. Ayo guys, kita sama-sama bantu untuk keadilan Jessica. Dan sumpah hari ini aku lihat IG-nya Hotman Paris tuh yang benar-benar merinding banget, karena dia ini benar-benar membantu banget nge-up Jessica supaya Presiden memberikan gerasi kepada Jessica. Karena untuk membuka kasusnya itu kan hampir nggak mungkin, jadi kita sama-sama up supaya diberikan gerasi ya. Dan ini adalah pasal yang hari ini juga dibacakan oleh Hotman Paris. Tadi itu udah baca ya. Ini kita cepetin deh. Lagi ya, hakim tidak kurang jadi benar bahwa sesuatu tadi aku seneng banget karena Hotman Paris tuh benar-benar speak up. Dan mungkin kalau kita intinya dari video ini dia seneng lah. Kebanyakan kata seneng masalahnya, gue bosen jadinya. Kita coba langsung masuk ke komentar. Terima kasih Pak Hotman Paris, sabar ya Kak Jess. Bentar lagi Kak Jess bisa main TikTok. Aku lebih suka buka kasus lagi dengan tuntutan penyembunyikan barang bukti, bukan gak sih? Pak Hotman Paris, makasih Pak, dan teruslah bantu tegakkan keadilan Pak. Oke, jadi kasus ini dibuka lagi sama Hotman Paris ya. Di sini ucapan komentarnya sih banyak terima kasih, dan kakak ini banyak ngucapin juga terima kasih sampai gue males gitu nontonnya. Oke, kita lanjut ya videonya. Terus ini ada lagi keyakinan Hidayah Bostam sebut Jessica Wong klien tidak bersalah. Ini masih pengacaranya juga ya. Oke, wawancara lengkapnya guys di YouTube. Oke, next. Terus melihat putusan juga Abang sedih. Keyakinan Abang sebagai kuasa hukum Jessica yang Abang mengenangani kasusnya, apa keyakinan Abang bahwa Jessica tidak bersalah nih Bang? Nah, keyakinan apa nih dari sisi pengacara Bostam ya? Ini manusia kayak saya manusia, melihat orang nggak bersalah, hati bukan bermain atau tidak, naluri bukan bermain atau tidak. Kita bermain. Mengatakan Jessica itu tidak bersalah, dia kan dia lakukan apapun. Sampai kapanpun dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak melakukan. Dan saya selaku penasihat. Yang udah sedih, terus melihat putusan juga Abang sedih. Keyakinan Abang sebagai melakukan. Jelas dong kalau emang dia kena racun. Itu tangannya itu kan ada CCTV kan masih ada kubuknya. Jadi kan nggak tahu tuh bubuk racun apa, nggak pernah tahu apa.
jenisnya seperti apa, iya kan, diminum. Dan itu kalau ada racunnya diminum 4 orang. Pertama yang minum itu adalah si Mirna, Hani, si Devi, si siapa satu lagi dari siapa namanya? Hani. Ada yang saya lupa satu itu diminum, iya kan, mati kalau ada racunnya, iya kan. Racun itu kuat katanya itu racun cyanida. Dan kalau ada orang yang nafas bantuan, nafas pertolongan untuk nafas itu, yang dia bantuan nafas juga mati. Ya kan, dari tubuhnya aja tidak ada, dari kopinya sih tidak ada. Ini meyakinkan kita. CCTV nggak pernah mati, jalan terus kelihatan. Ya saya punya keyakinan dong, ya kan, saya punya keyakinan. Ya, beda sama hakim, ya kan, beda. Gue mikir ya. Ini bentar ya, gue strike dulu. Jadi gue kayak punya pemikiran, kalau misalnya nih Jessica berusaha ngeracunin, pasti dia nggak bakal milih kafe yang lumayan ketat ya. Berarti harusnya dia milih tempat yang biasa gitu, CCTV-nya dikit. Tapi di sana kan CCTV-nya lengkap, dan dia juga duduk di dekat CCTV gitu. Tapi emang dia pada momen dia ketutupan sama tas ada gitu ya. Dan di sini pengacaranya yakin Jessica tidak bersalah gitu. Sama Prof Edi nggak perlu bukti, ya kan, di situ orangnya aja mati, dia pelakunya, udah sesat kalau buat saya. Sama hakim punya keyakinan, dia melihat nggak ada semua bukti, nggak ada bukti, tapi dia mati di depannya Jessica, ya kan, di depannya ada si Hani, teman satu lagi, ya kan, dengan adanya dia minum kopi dia mati, yang jangan dikarenakan Jessica. Ada 3. Ada si Han, ada siapa? Ada si Devi, ada si Rangga, ada si Jessica. Kenapa Jessica terus dia dilakukan ini? Ya kan? Oleh taruhlah si Jessica yang dikejar terus ya. Tapi kan jelas ada CCTV-nya. Kalau CCTV lagi dia bicara dalam tubuhnya ada nggak racunnya? Kan jelas 0,2, tidak mematikan. Oke. Tapi tetap masih gue gini, gue masih nanya sih, 0,2 itu cyanida itu dari mana guys? Apakah emang dari kopi ya? Apakah di kopi emang ada 0,2 cyanida ya? Ya gue juga nggak tahu sih cyanida 0,2 itu dapatnya dari mana. Yang gue bingung itulah yang pertanyaan. Apakah emang dari kopi ya? Kalau ada Oke, kita langsung aja masuk ke ini ya, Dajaja Surya Atama, yaitu dia yang ahli forensik yang dimana dia ngecek tubuh Mirna ya. Tapi dia nggak boleh ngecek karena katanya dari polisi nggak diboleh dioptosi gitu ya, dari posisi polisi. Oke, kita coba dengerin klarifikasi dia ya. Ini video baru guys. Kasus orang meninggal tidak wajar itu wajib diotopsi. Wajib diotopsi karena kenapa? Kita punya KUHP pasal 133 yang mengatakan dalam hal penyidik menangani korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena tindak pidana, dia akan meminta bantuan dokter ahli kehakiman, forensik, dokter atau ahli lainnya itu. Nah itu adalah sesuatu yang memang dikatakan oleh KUHP. Dan kemudian ada instruksi Kapolri juga nomor 20 tahun 75 yang sampai sekarang belum dicabut, bahwa pada setiap kematian tidak wajar itu harus diotopsi. Otopsi seperti apa? Otopsi sebagian, mengambil sampel atau secara utuh? Itu dulu. Nah sekarang yang kedua saya mau meluruskan mengenai bahwa otopsi itu apa sih? Nah otopsi itu adalah membuka semua organ dari kepala, dada dan perut dan diperiksa organ dalamnya satu persatu, organ yang diperiksa. Kalau perlu diambil racun, kita ambil sampel. Tapi yang utama adalah memeriksa organnya. Jadi di dalam forensik itu otopsi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang ada partial otopsi, emang ada. Misalnya kepalanya doang diperiksa, pada orang yang kena trauma di kepala doang diperiksa, tapi dada dan perut nggak diperiksa. Tapi itu tidak pernah diakui sebagai otopsi. Dan seluruh dokter di seluruh dunia sampai saat ini mengatakan kalau otopsi lengkap harus dibuka 3 rongga, rongga kepala, rongga dada, rongga perut, dan semua organ harus diperiksa. Yang utama periksa organ. Nah, jadi kalau ngambil sampel doang itu bukan otopsi. Kalau ada kasus orang meninggal, kalau ngambil sampel itu bukan otopsi ya. Oke, jadi ini dia bilang ini bukan otopsi ya. Oke, jadi emang dari kita berapa? 4. Berarti ada Hotman Paris, ada tadi Hoto, ada Otto, siapalah, ada 2 tadi. Terus plus 1 lagi ya, Dijajah. Ini mereka berempat ini melakukan
kejanggalan yang didukung dengan ya ini dokter Jaja ini, yang dimana dia sendiri ahli forensik, bahkan ahli forensik aja mempunyai kejanggalan gitu, yang dimana dia nggak punya kewajiban buat dukung Jessica ya, yang punya kewajiban adalah pengacara gitu ya buat ngedukung Jessica. Menarik kan? Ini 4. Oke, kita coba lihat lawannya nih. Sekarang kita masuk ke lawannya deh. Nih, ini lawannya ya. Krisnamurti ada sindir pengacara Jessica. Ini ya. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Siapa ahli forensiknya, guys? Siapa ahli forensiknya? Tadi ahli forensiknya dia bilang itu cuma dites saja gitu, nggak dibedah ya. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krisna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krisna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krisna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krisna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah yang sudah dihadirkan dalam proses adil pada sidang terbuka. Download. Oke, ini Krisna ya. Dia lebih ngedukung Mirna ya di sini. Oke, jadi dia nggak setuju ketika kasus itu diangkat. Kalau diangkat, kata dia ya boleh aja ketika lo punya barang bukti baru gitu, yang kuat gitu. Menarik, makin pusing gak lo? Makin pusing ya guys? Oke, kita lanjut ya. Ini 5 versi pengacara kasus Cold Jessica Mirna ya. Ini adalah yang menantang ya. Oke, kita lihat ya. Mengakui bahwa dia menaruh paper bag 3 itu di atas meja. Begitu begitu terlihat di CCTV, dia sudah nggak bisa mengerti. Dia itu saking banyaknya racun yang dia minum, belum sampai waktu awal diperiksa itu 70 menit, belum sampai bawah sudah asfiksia. Jadi sudah langsung kehabisan napas, karena kalau kita lihat di videonya 2 menit setelah minum langsung kolaps. Sebagai staf di rumah sakit melihat bahwa pada saat dia melihat mayat Mirna itu mukanya cherry red. Sebenarnya buang ke tong sampah, dan kami minta untuk ditelusuri sampai tong sampahnya ini di mana ujungnya nih, TPA-nya nggak ketemu. Oh, sampai dicari sampai iya. Lie detector pun sama sekali tidak digunakan oleh para ahli. Dia tidak pernah mengaku.
Nah ini ya, jadi yang ngebantah Jessica itu tak bersalah. Coba kita lihat komen-komennya ya. Capsnya deh. Versi Jessica kasus iCloud menjawab tantangan 1 paperback, 2 diracuni atau kematian alami, 3 celana, 4 carry red, 5 key detector. Oke, jadi para pengacara itu bilang 5 poin ini ya. 5 poin ini. Oke ya, kita coba lihat yang ini. Mereka di balik kasus Jessica hebat, memvonis Jessica Kumala Wongso tanpa bukti akurat. Sudah tanpa bukti juga si pelapor tanpa pengacara. The power money is real, no money, no Justin. Ya mungkin aja bisa mereka pengen naik jabatan gitu, Sambo dengan Krishna. Apa siapa tadi Krishna, itulah intinya. Nah ini juga ya pengacara ya di pengadilan anjay. Wah makin seru ya. Kita coba lihat ya. Ya itulah ya dari sisi yang menantang Mirna dan pendukung Jessica Mirna ya gitu ya. Jessica lah, kalau Mirna kan udah yang korbannya gitu ya. Ya dari kalian tim mana nih? Kalian tim pendukungnya Mirna atau tim pendukungnya Jessica gitu. Jika kalian dukung Jessica, banyak banget, ada 2 pengacara tadi, ada Hotman Paris juga, ada The Jaja yang ahli forensik itu ngedukung. Kenapa mereka bilang itu udah dites di forensik gitu ya, udah dites ya, tapi sedangkan ahli forensiknya itu malah bilang kagak dites ya, padahal cuma yang dites itu cuma dicek sianidanya doang, kan dibedah-bedah. Kalau dibedah satu, karena harus yang syarat buat bedah itu semua dibedah ya, dari kepala, tenggorokan, karena kan kita bakal ngeliat aja ya. Inilah kejanggalan pengacara, face pengacara ya. Pusing banget nih kasus ya gila, ini udah pala gue udah sakit bedah, sumpah udah gak fokus lagi gue guys ya. Oke, gue di sini Fadli undur diri. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalian dukung siapa tulis di komen. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.